الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab al-muraqabah, masih penjelasan tentang rukun-rukun iman yang pada malam ini insyaallah kita masuki pembahasan beriman kepada para rasul ataupun rukun yang keempat. Tentu sudah kita maklumi bersama pembicaraan beriman kepada para rasul ini juga tak lepas daripada iman kepada kitab-kitab yang telah kita bicarakan sebelumnya. Karena para rasul ini menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam wahyu para rasul agar kaumnya dan umatnya beriman kepada rasulnya, agar para umatnya membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Para rasul ataupun para utusan Allah, rasul yang kita sampaikan ialah bukan malaikat, tapi manusia yang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada makhluk, dan mereka menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya dalam menyampaikan syariat-syariatnya. Mereka manusia yang dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, kecuali Rasul yang bernama Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menciptakannya dari seorang ibu tanpa ayah. Hadirin yang saya muliakan, Allah mengirim para rasul ini dan mengutus mereka menjadi rahmat bagi hamba-hamba. Jadi rasul itu rahmat. Maka mereka memiliki sifat kasih sayang kepada hambanya. Mereka para rasul sangat sayang kepada umat-umatnya. Sayangnya Rasul kepada umatnya adalah agar selamat daripada hal yang paling mengerikan di akhirat, agar selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat daripada neraka. Ini sayangnya Rasul kepada umat. Hadirin yang saya muliakan, maka hadirnya Rasul di tengah-tengah umat itu sudah menjadi hujjah atas umat itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nisa misalnya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, hai Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Di ayat 165, tadi ayat 163, Allah mengatakan rusulan
mubashshirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Semua kita ini telah datang Rasul. Walaupun hari ini kita tidak hidup dengan zaman beliau. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang Rasul yang menyampaikan syariat Allah kepada mereka. Maka manusia jalan hidupnya telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad. Maka tugas mereka adalah beriman dan mempelajari tentang keimanan kepada para rasul tersebut. Hadirin yang saya muliakan, jumlah rasul ini banyak. Ya. Jumlah mereka banyak. Dan rasul yang paling pertama, adalah Nuh. Bukan Nabi, ya, Rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan akhir dari para rasul itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul. Dalilnya yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat tadi An-Nisa 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh Rasul. Wan nabiyyin min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Dibaca ayat itu lengkap dan disebutkan nabi-nabi, nama-nama nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Dan terdapat hadis yang sahih dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dan lainnya, hadis ketika berbicara syafaat, ketika berbicara tentang syafaat di hari kiamat, yang mana ketika itu manusia akan datang di hari kiamat nantinya, mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam sebelum nanti akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nasa ya'tuna yawmal qiyamati, anna an-nasa yawmal qiyamati ya'tuna ila Nuh. Nanti bahwasanya manusia itu akan mendatangi Nuh alaihi salam. Fayaquluna lah, mereka manusia yang mendatangi Nuh itu mereka mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang paling pertama. Engkau adalah rasul pertama ila ahli al-ardi, yang diutus ke penduduk bumi. Hadis Sahih Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya, bab ayat yang kita baca kata bab qala Allah azza wa jalla bab qala Allah azza wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Hadirin yang saya muliakan, kalau Imam Muslim bahkan mencantumkan hadis ini dalam kitab Asy-Syafa'ah, hadis Asy-Syafa'ah ini dalam kitab Al-Iman. Kitab Al-Iman. Hadirin yang saya muliakan, maka itu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menguatkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama. Dan itu kondisi nanti di hari kiamat akan berbondong-bondong manusia datang. Masalah syafaat. Namun ingat, syafaat itu nanti semua manusia berbondong-bondong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin.
Dan semoga kita menjadi orang yang diberikan minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangan beliau langsung. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir para rasul adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Penekanannya, beliau itulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Hadirin yang saya muliakan, maka berbicara bab ini tentu kembali kepada apa yang Allah sebutkan dan Rasulullah sampaikan, sehingga kita mengenal mana Rasul terakhir dan mana Nabi Rasul yang pertama. Dan telah terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pula yang menegaskan beliau sendiri yang mengatakan, aku penutup para nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Manaqib, bab penutup para nabi, khataman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Muslim. Imam Muslim dalam lafaz Muslim disebutkan, jitu fa khatamtul anbiya, aku datang dan menutup semua para nabi. Aku menjadi penutup para nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ana khatamun nabiyyin, ana khatamun nabiyyin, aku ini adalah penutup para nabi. Jelas sekali menegaskan bahwasanya Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah datang orang-orang setelahnya yang mengaku diri mereka rasul, mereka itu dipastikan rasulnya palsu. Ya, di Indonesia telah muncul beberapa yang palsu di penjara, enggak tahu, belum datang wahyu yang melepaskan dia, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itulah kepalsuan yang jelas. Ya. Hadirin saya muliakan, maka kita perlu pahami bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya tidak ada lagi para rasul, tidak ada lagi para nabi. Namun disinilah hebatnya para pewarisnya, walaupun bukan dalam tingkatan para nabi terlebih para rasul, tapi mereka dikatakan pewaris nabi. Inilah para ulama yang rabbani, ulama yang mewariskan ilmu Nabi, akhlak Nabi, wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak gentar mendakwahkan agama yang mulia ini, yang mereka takut hanya Allah azza wa jalla. Ini bedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Wahyu ini terjaga. Allah memilih di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-hamba yang senantiasa mengibarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan nabi, setelah habis masa diturunkan nabi berikutnya. Ini bedanya.